diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, awal mulanya kan ada yang yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya, ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti, ya kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya, jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa diperiksa. Tapi setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong? Itu asumsi, itu tetap jelas. Asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi? Atau asumsi, ya karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Gitu. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar, tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis. Akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslapor. Nah, soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih tambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia memanfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan